Dorcas, ia adalah seorang aktivis di Papua. Hari ini, ia akan menghadiri aksi unjuk rasa di Jayapura untuk menentang kebijakan transmigrasi. Dorcas berencana untuk mendokumentasikan aksi unjuk rasa. Ia tahu bahwa dokumentasi yang bertanggung jawab sangat penting, terutama jika situasi menjadi tidak terkendali atau berubah menjadi kekerasan. Dorcas tahu bahwa selama bertahun-tahun, organisasi non-pemerintah di Indonesia maupun internasional telah menyuarakan keprihatinan serius tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kasus-kasus seperti penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa telah didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada PBB. Pada tahun 2022, para pembela HAM di Papua melaporkan sejumlah kasus dengan aparat militer Indonesia. Seiring waktu, represi terus terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengekang kebebasan berbicara, berkumpul secara damai, dan kebebasan pers. RUU TNI yang baru disahkan memperluas wewenang militer dalam kehidupan sipil, memungkinkan pengerahan pasukan secara lebih luas di wilayah-wilayah seperti Papua, bahkan saat terjadi unjuk rasa. Para demonstran yang berunjuk rasa secara damai pun beresiko ditangkap dan disiksa dan diintimidasi. Bagi Dorcas, mendokumentasikan aksi dan kekerasan adalah hal yang sangat penting. Dengan mengarsipkan dan membagikan rekaman secara online, ia berharap menembus sensor media mengungkap kebenaran dan mendorong dukungan internasional untuk menuntut akuntabilitas atas situasi di Papua. Merekam di lingkungan beresiko tinggi seperti aksi unjuk rasa di Papua memerlukan pertimbangan yang cermat. Berikut beberapa tips penting yang dilakukan Dorcas saat mendokumentasikan aksi dan kekerasan secara aman, etis, dan efektif. Saat berinteraksi memperjuangkan hak asasi rakyat Papua, Dorcas perlu memahami cara berkomunikasi yang penuh hormat, serta menghindari penggunaan slogan atau simbol yang sensitif. Menjalin hubungan dengan pekerja media lokal membantunya menavigasi isu dan mendokumentasikan aksi secara bertanggung jawab. Sebelum menyalakan kameranya, penting bagi Dorcas untuk memahami hak-haknya menurut hukum yang berlaku, termaksud hak atas kebebasan berekspresi dan aturan mengenai perilaku aparat keamanan selama unjuk rasa. Dorcas meluangkan waktu untuk mencari informasi tentang lembaga bantuan hukum lokal dan menjalin kontak dengan organisasi atau pengacara HAM guna memastikan ia memiliki dukungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dorcas mengutamakan keselamatan dengan membawa identitas diri, obat-obatan yang diperlukan, dan daftar kontak darurat. Jika perlu, ia juga membagikan lokasi langsungnya kepada rekan-rekan aktivis. Sebelum merekam, Dorcas memverifikasi sumber informasi dan menjalin koneksi dengan jaringan lokal yang terpercaya, termasuk tim medis komunitas dan kelompok pembela HAM, untuk memastikan keselamatan dan dukungan. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini memperkuat upaya investigasi terhadap pelanggaran HAM. Ia menyiapkan peralatan dokumentasi seperti kamera, tripod, ponsel pintar, dan perekam audio. Tak lupa, ia membawa baterai cadangan dan power bank untuk memastikan perangkat tetap menyala saat dibutuhkan. Ia juga menghapus data sensitif dari perangkat, memastikan semua aman jika harus melewati pemeriksaan, dan melindungi ponselnya dengan kata sandi. Ia berinvestasi pada peralatan yang tahan lama dan selalu membawa cadangan untuk mengantisipasi situasi darurat. Tak lupa, ia mengosongkan ruang penyimpanan, menggunakan kartu memori untuk merekam video, dan mengaktifkan fitur pencadangan otomatis ke layanan cloud. Ia secara rutin mencadangkan file ke beberapa lokasi aman untuk melindungi data dari risiko pencurian dan penyitaan. Untuk memverifikasi rekamannya, Dorcas mengaktifkan GPS, menyebutkan tanggal, waktu, dan lokasi saat merekam, serta menyertakan penanda lokasi yang terlihat jelas. Ia juga menggunakan aplikasi seperti Tela atau Proofmode untuk menyematkan metadata dan memastikan keaslian bukti visual. Di pos pemeriksaan, Dorcas menggunakan nama samaran, menghindari menampakkan wajahnya, dan menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Ia sadar bahwa aparat dapat memeriksa perangkatnya. Dorcas perlu selalu waspada terhadap situasi di sekelilingnya saat merekam. Ia tahu bahwa bekerja dalam tim dapat meningkatkan keselamatan. Mereka membagi peran seperti pemantau, perekam, dan penjaga. Mereka juga akan selalu menyesuaikan strategi dengan situasi di lapangan. Dorcas juga telah membuat grup di aplikasi pesan transkripsi seperti Signal atau Wire, dan mengaktifkan fitur pesan yang otomatis terhapus untuk keamanan tambahan. Ia juga memastikan semua anggota tim memiliki akses ke kontak darurat jika terjadi situasi yang tidak terduga.
Dorcas perlu mengenali batas kemampuannya dan selalu mengutamakan keselamatan. Ia tetap berada di pinggiran kerumunan dan meminta rekannya untuk mengawasi potensi ancaman saat ia merekam. Dalam situasi yang tidak pasti, Dorcas perlu merencanakan strategi keselamatan. Ia memastikan kendaraannya mudah diakses dan temannya siap membantu mengendarai siap sedia jika harus segera meninggalkan lokasi. Dorcas mengutamakan prinsip etika dalam merekam dengan meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan memberitahu mereka tentang tujuan dokumentasi. Ia memastikan rekaman yang diambil cukup detail untuk mendukung proses verifikasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dorcas merekam berbagai jenis gambar yang stabil dari sudut lebar hingga close-up untuk mendokumentasikan situasi secara menyeluruh sekaligus menangkap detail penting. Saat merekam pihak yang terdampak, ia melindungi identitas mereka dengan mengambil gambar dari belakang, memfokuskan pada tangan atau kaki, atau merencanakan untuk mengaburkan wajah mereka saat proses penyuntingan. Jika situasinya aman, Dorcas lebih memilih untuk mendekap daripada menggunakan fitur zoom. Ia juga merekam bukti penting seperti lambang kepolisian, tindakan kekerasan, dan identitas pelaku. Sebelum membagikan rekaman, Dorcas berkonsultasi dengan sumber terpercaya seperti aktivis atau profesional hukum. Ia berhati-hati terhadap undang-undang yang berlaku dan menggunakan metode aman seperti signal untuk berbagi. Ia juga memastikan anonimitas dengan menyunting atau mengaburkan detail identitas, bukan hanya wajah yang dapat membahayakan orang dalam video. Saat membagikan rekaman secara daring, Dorcas menggunakan judul yang deskriptif untuk menyoroti pelanggaran HAM dan menyertakan caption guna mengurangi resiko penghapusan oleh platform. Ia dibantu rekannya yang tinggal di luar Papua sebagai cadangan, menyimpan file asli dengan aman, dan memastikan metadata mencakup tanggal, waktu, dan lokasi. Dorcas tidak pernah mengedit file asli dan selalu menyimpan salinannya di lokasi terpisah. Dorcas tahu bahwa dokumentasi video bisa menjadi alat yang sangat kuat sebagai bukti untuk melawan narasi yang menyesatkan, mendukung pembelaan hukum, dan berkontribusi pada komunitas yang bergerak mendukung hak asasi orang Papua seperti Papuan Voices, Papuan Archive, Tapol UK, dan banyak lainnya. Dorcas tak lupa selalu mengevaluasi proses dokumentasinya, termaksud selalu serta bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman internet dengan menginstal aplikasi VPN, menggunakan kartu SIM roaming, dan menyiapkan opsi internet alternatif yang independen atau bergantung pada jaringan yang dikendalikan pemerintah. Dia selalu memperbarui cara mendokumentasikan dengan aman dengan merujuk pada berbagai panduan tentang dokumentasi saat pemadaman internet. Ingat, seperti Dorcas dan banyak aktivis lainnya di Papua, keselamatan dan integritas rekaman adalah hal utama. Selalu lindungi dirimu, lindungi rekamanmu, dan teruslah mendokumentasikan dengan aman, cermat, dan bertanggung jawab.